Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Teruskan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya, teman-teman yang mungkin suaranya masih masuk, mohon nanti bisa melihat mikrofonnya masing-masing ya, supaya tidak tercampur dengan suara saya. Ada lagi yang punya ada terus bagi informasi kan. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, nanti di perjalanan kita ke depan, saya bilang nanti saya bisa diinformasikan ya. Dan teman-teman yang suaranya masih masuk di layar kaca kita, silakan diperhatikan di mikrofonnya. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga di malam yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama kembali belajar dengan salah satu tema refleksi relaksasi. Meskipun ini hanya sekedar pengenalan ya, karena beberapa WhatsApp masuk ke kami, ke saya juga. Apa itu terapi refleksi? Kemudian apakah sama dengan terapi akupressor, pijat dan lain-lain? Sehingga saya tertarik untuk mengangkat tema ini, mengenal terapi refleksi. Baik, kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Baginda Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan usahanya dan dengan kasih sayangnya mengenalkan kepada kita dan meninggalkan untuk kita Islam dan iman. Semoga kita selalu berkumpul di atas dua bendera ini dan menjadi orang-orang yang diperkenankan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama rombongan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, kembali saya sampaikan bahwa materi ini hanya sekedar untuk kita mengenal tentang terapi refleksi relaksasi yang pada akhirnya nanti kita akan mengenal dengan touch point atau tekanan pada poin-poin tertentu. Mungkin di luaran sana kita paham ya, refleksi ini adalah bermain di kaki, di telapak kaki. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah mendengar curhatan mungkinnya dari teman-teman yang lain begitu. Kalau ketika direfleksi itu sakit banget. Ya, kadang-kadang sampai teriak-teriak, bahkan sebagian terapis itu ketika pasiennya sudah teriak-teriak itu malah dipaksa lagi. Nah, sehingga judul yang saya kemukakan di sini adalah refleksi yang sifatnya relaksasi. Ya. Jadi touch point kita nanti adalah bagaimana kita memberikan sebuah terapi yang memberikan efek relaksasi pada pasien atau pada orang yang kita berikan terapi refleksi. Nah, refleksi sendiri teman-teman sekalian nanti dia akan terkoneksi dengan kepala, terkoneksi dengan amigdala di kepala kita, terkoneksi dengan sisi sinistra dan dekstra daripada otak kita sehingga memberikan efek dopamin yang bagus ya, kemudian efek hormon-hormon bahagia yang baik pada tubuh kita. Ada definisi yang saya coba angkat di sini. Tentunya nanti teman-teman bisa melihat definisi itu banyak banget ya. Refleksi itu sendiri. Terapi refleksi ini dikenal dengan refleksiologi ya. Adalah teknik pengobatan yang sifatnya adalah alternatif yang menggunakan tekanan pada titik-titik tertentu di kaki, tangan ataupun di telinga. Nah, di awal tadi saya sampaikan, biasanya refleksi ini bermain di sektor telapak kaki saja. Ya, tetapi sebenarnya juga bisa dilakukan pada telapak tangan dan juga telinga. Nah, titik-titik ini teman-teman, nanti diyakini berhubungan dengan organ dan sistem tubuh yang ada di dalam
tubuh manusia itu sendiri. Nah, kenapa dikatakan diyakini? Tentunya kalau kita CT scan misalnya, maaf, atau kita foto ronsen kaki kita, begitu, tidak akan kelihatan organ-organ di sana. Ya, di sana hanya ada kulit, ada tulang, kemudian ada pembuluh darah dan beberapa syaraf-syaraf yang ada di sana. Nah, secara tradisional, turun-temurun penelitian itu ditemukan bahwa ada efek daripada titik tertentu di telapak kaki yang terhubung pada organ. Mungkin teman-teman pernah nginjak batu misalnya ya, kemudian terasa nyelekit sampai ke area dada atau area perut misalnya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai hubungan antara telapak kaki dengan organ. Dalam prakteknya nanti, kita melakukan tekanan dengan menggunakan jari, dengan menggunakan media yang tumpul. Sekarang sudah ada alat-alat terapi refleksi yang teman-teman bisa miliki, sudah dijual bebas ya sekarang. Tinggal nanti ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan sejenis keramik begitu yang sudah dibentuk sedemikian rupa yang efeknya itu dingin. Nah, tujuannya teman-teman terapi refleksi ini untuk merangsang respon tubuh, kemudian meningkatkan keseimbangan dan juga meredakan gejala berbagai kondisi penyakit, baik itu ringan sampai kepada penyakit yang sifatnya berat. Sehingga tadi dikatakan dia alternatif, teman-teman. Terkadang dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Melainkan harus digabung dengan pengobatan lain, entah itu dengan herbal, entah itu dengan obat medis misalnya, atau penanganan terapi fisik lainnya. Nah, yang ingin saya titik beratkan, teman-teman, mungkin ini akan menjawab dari pertanyaan teman-teman tentang apa sih refleksi itu, sama nggak dia dengan akupresur, pijat. Sekarang ada pijat jari petir ya, kemudian pijat sentil atas ya, pijat dengan hantaman pada palu khusus, dan juga dengan sendok. Banyak sekali teknik-teknik terapi yang berkembang sekarang. Saya coba berikan informasi kepada teman-teman semua bahwa refleksi ini adalah bagian kecil dari teknik terapi fisik. Bagian yang kecil dari teknik terapi fisik. Tapi mampu tuh orang dari Ya, sekali lagi teman-teman kami yang baru bergabung, silahkan diperhatikan dari mic-nya masing-masing ya, agar nanti tidak terkumpul suara kita ini. Barakallahu fiikum. Baik, kita ulangi lagi teman-teman bahwa refleksi ini adalah bagian kecil dari teknik terapi fisik yang memang sudah digunakan secara turun-temurun dari kakek nenek kita zaman dulu ya. Itu ada yang sering berjalan di atas batu, kemudian berjalan di atas kayu yang sudah dibentuk tumpul, dan sekarang tuh sudah ada sendal-sendal refleksi, itu juga bisa digunakan. Tetapi yang ingin saya titik beratkan teman-teman adalah refleksi ini bagian kecil daripada teknik terapi fisik, dan dia merupakan cabang dari ranting terapi. Kalau kita punya pohon, rantingnya kan banyak ya. Nah, setiap ranting itu adalah teknik terapi yang dikembangkan dan mungkin berkembang sampai nanti. Ya, setiap kepala nanti punya cara pandang, mungkin dia akan bisa membentuk terapi baru. Sehingga dikatakan likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya cara pandang dan mungkin dia bisa menciptakan sebuah teknik baru. Refleksi sendiri, dia berfokus pada kaki. Ya, nanti ada definisi yang mengatakan refleksi adalah berfokus pada telapak kaki. Nah, di sini saya sampaikan yang berfokus pada kaki dan telapak kaki. Nanti pijatan juga dilakukan di betis, ya, sampai kepada kaki bagian ujung-ujung jari. Dilakukan dengan pijatan kanan maupun tukan.
200. Opa. Masih dana kan? Kemudian pada teknik terapinya nanti, ini mungkin baru bagi sebagian teman-teman ya, itu ada namanya konsep sedasi dan tonifikasi. Jadi kapan kita melakukan tekanan kencang pada kaki, telapak kaki, kemudian kapan kita lakukan tekanan yang santun, yang santai pada telapak kaki. Karena tekanan yang kencang punya efek sendiri pada organ dan penyembuhan terhadap sebuah penyakit dan gangguan kesehatan. Kemudian tekanan yang ringan juga punya efek teman-teman pada penyembuhan sebuah penyakit. Jadi tidak boleh dilakukan keras di semua uh, pasien. Sehingga di sini saya sampaikan teman-teman nanti jangan dibentrokkan ya saya Zoom ini dengan terapis-terapis refleksi yang ada di luar sana, misalnya yang ketika ngemencet kaki orang teriak malah dipencet lagi, enggak. Ini adalah konsep dari sisi holistik yang kami sebut demikian, yang coba untuk tetap mengevaluasi dari sisi emosi klien dan juga tanpa melupakan organ target yang akan kita terapi. Contoh misalnya, seseorang sedang mengalami GERD. Seorang sedang mengalami GERD. Nah, kita akan melihat apa penyebab daripada GERD itu. Misalnya memang dia masalah pada lambung bawaan, maka kita memberikan tekanan pada lambung, titik lambung yang ada di kaki nanti itu dengan tekanan yang santun, tekanan yang ringan. Kemudian kasus lain misalnya, ada orang yang tiba-tiba GERD karena marah. Dia habis marah nih, kehilangan sesuatu, dia marah. Tiba-tiba dia mual dan muntah. Maka dua titik yang akan kita sentuh teman-teman, lambung dan liver. Lambung dan liver serta bagian otak di jempol kaki nanti. Tekniknya sudah berbeda, karena kasusnya juga berbeda. Yang lambung kita tekan dengan santun, bagian titik hati kita tekan dengan kencang, bagian kepala kita tekan dengan santun. Sehingga amarah menjadi redam, tidak lambung menjadi bagus lagi, hatialnya menjadi normal lagi. Dan jempol otak pun akan bagus lagi nanti. Mohon admin semuanya dibuat aja admin. Ya. Mungkin Ibu ini bisa bantu saya Ibu ini supaya saya nggak muter-muter ini. Gimana ya? Maaf. Iya Pak, di-mute aja Pak biar itu kedengeran dengan. Saya mute all ya sebentar. Iya, iya, iya. Ya. Baik. Nanti teman-teman yang mau bertanya diangkat tangan dulu ya, atau langsung chat di chat aja ya supaya nanti bisa kita ngobrol bareng. Baik, tadi kasus seperti tadi. Jadi ada konsep sedasi, teman-teman, ada konsep tonifikasi, dan ini akan sangat bermanfaat sekali dilakukan pada wanita yang cenderung mereka itu lembut kakinya ya, dan anak-anak. Sehingga nanti nggak boleh ada tekanan yang semuanya kencang. Dan nanti insya Allah kita akan berkenalan lebih jauh tentang konsep sedasi dan kapan tonifikasi. Sehingga tujuan tupoksi yang menjadi tujuan kita itu bisa kita dapati secara optimal, yaitu mengembalikan harmonisasi organ dan sistem di dalam tubuh manusia. Kalau di tradisional Chinese medicine itu dikenal dengan triple Qiao. Qiao atas diwakili dengan paru-paru dan jantung, Qiao tengah nanti diwakili oleh liver dan limpa, Qiao bawah nanti diwakili oleh ginjal dan usus besar, usus halus, dan lain-lain. Tentunya semua organ ini teman-teman adalah sistem. Karena kita pun tercipta dari sel yang kemudian nanti berubah menjadi sebuah jaringan
menjadi organ, kemudian menjadi jaringan, sistem, dan seterusnya. Oh, ini baru masuk mungkin ya. Dimohon teman-teman yang baru gabung. Ya, teman-teman yang baru bergabung nanti langsung di-mute pribadi ya. Baik, kembali ke sini teman-teman sekalian. Di poin awal tadi, refleksi adalah bagian kecil daripada teknik terapi fisik. Coba kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini yang kita sebut dengan pohon ilmu. Ya, kalau kita lihat di sini, refleksi adalah ilmu cabang. Artinya adalah ilmu yang sudah lapangan mainnya. Jadi sebelum kita memahami tentang refleksi misalnya, kita jika ingin menjadi seorang tabib begitu ya, atau seorang praktisi yang profesional, semoga kita dimudahkan untuk itu, maka kita perlu memahami namanya ilmu akar atau dasar filosofi berpikir. Nah, nanti di sana kita belajar tentang teori keseimbangan. Kapan orang dikatakan sakit, kapan orang dikatakan tidak sakit atau sehat ya. Karena dalam Tibbun Nabawi sendiri kesehatan itu dibagi menjadi 3. Ada orang sehat, ada orang sakit, dan ada orang transisi antara sehat dan sakit. Nah, kebanyakan kita nanti akan bingung ketika transisi antara sehat dan sakit. Kalau orang sehat jelas ya, kita bisa lihat mungkin dia orangnya energik, tata kelola bahasanya bagus, orangnya juga suportif, mudah diajak bicara, cerdas, dan seterusnya. Kalau orang sakit, kita tahunya mungkin dia hanya bisa tertidur, bed rest, atau mungkin dia mengeluhkan kalau saya sedang sakit. Yang sering terlewati di kita atau di para praktisi adalah transisi antara sehat dan sakit. Dikatakan sehat ya enggak, dikatakan sakit juga tidak. Nah, dalam bahasa TCM kita kenal dengan sen semu, semangat yang semu. Itu adalah orang yang kalau saya berikan contoh, itu seperti orang yang ketika bertemu dengan orang lain, ketika bertemu dengan teman-teman dalam kelompoknya, dia semangat. Dia punya kekuatan yang besar. Dia kayak orang sehat banget. Pulang sampai rumah tepar tidur. Nah, ini adalah kondisi antara sehat dan sakit. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi masalah, bisa menjadi sebuah penyakit. Ini adalah teori keseimbangan. Kalau di Tibbun Nabawi namanya al-hararatu war-rutubah. Sehat, panas, dan dingin. Kalau di TCM nanti teman-teman yang pernah belajar TCM ada yin dan yang. Kalau di medis ada asam dan basa. Semuanya adalah berpasang-pasangan. Kemudian teman-teman juga perlu mengenali tentang teori fenomena alam. Ya, mau tidak mau teman-teman kalau belajar tentang dunia klasik, kita harus memahami tentang fenomena alam. Kenapa? Apa fungsinya? Ternyata alam dan kejadiannya bisa mempengaruhi tubuh kita. Contoh yang paling mudah adalah seorang dari kita lagi pergi menggunakan sepeda motor, kondisinya fit nih. Kemudian hujan di tengah jalan. Sampai pada tujuan dia meriang-meriang. Artinya adalah alam memberikan efek sakit pada dia secara sunnatullah. Itu sudah seperti itu. Ya, kemudian misalnya seorang petani yang seharian berada di sawah di bawah terik matahari, terjadi pecah pembuluh darah di otak yang sekarang dikenal dengan heat stroke. Stroke karena paparan dan sengatan panas matahari. Artinya adalah ada pengaruh alam terhadap kesehatan tubuh manusia. Termasuk alam di sini adalah segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh alam yang dapat memberikan kesembuhan dan efek keseimbangan bagi tubuh manusia. Contoh yang tadi sudah sampai ke poin A, ke tempat tujuan dia, badannya meriang karena habis hujan. Sampai rumah buat seduhan jahe, minum jahe, balur sedikit dengan minyak kayu putih, segar lagi. Orang yang heat stroke tadi, ya mungkin lagi nyangkul di sawah ya, kemudian kepala jadi pening, jantung jadi berdebar kencang. Pulang ke rumah, langsung buat rebusan, buat jus wortel misalnya,
atau buat jus timun, atau buat jus apel, pir, untuk mendinginkan tubuh sehingga redam dia dan tidak jadi terkena heat stroke. Ini adalah fenomena alam di mana alam bisa mempengaruhi tubuh manusia. Nah, kemudian ada teori fenomena organ, artinya adalah kita pun harus memahami tentang organ tubuh kita. Nanti teman-teman ketika melakukan refleksi pada jantung, misalnya titik jantung yang ada di telapak kaki bagian atas, harus tahu nih jantung itu fungsinya apa. Kemudian jantung itu berhubungan dengan apa. Contoh misalnya orang dengan takikardi, maaf, supaya mudah, orang yang jantungnya berdetak kencang, ya. Kemudian dengan nadi yang kencang misalnya. Nah, ketika teman-teman mau menenangkan jantung yang kencang tadi, lantas teman-teman tekan dengan kencang di area itu, di area kaki, kemungkinan dia akan mengencang tambah parah nantinya. Maka kita harus menggunakan teknik relaksasi dengan ditenangkan. Tekniknya adalah tonifikasi. Seperti itulah kira-kira. Kemudian jalur meridian ini basically adalah di TCM nantinya. Kemudian ada teori sindrom. Teori sindrom ini adalah bahasa dari penyebab penyakit. Ada sindrom yang sifatnya panas, ada sindrom yang sifatnya dingin. Di buku rujukan refleksi juga dibahas sebagian dari teori sindrom ini. Sehingga teman-teman yang mungkin ingin membuka praktek refleksi dengan dasar SKKNI misalnya, ya bisa nanti mempelajari tentang teori sindrom lebih jauh. Sehingga orang yang sindrom panas harus diapakan, sindromnya dingin harus diapakan juga. Ya. Nah, kemudian ada anatomi fisiologi, tata letak daripada organ dan fungsi daripada organ itu secara umum. Itu juga teman-teman harus pahami, kita harus pelajari juga. Nah, kemudian berikutnya adalah ilmu batang, teman-teman, atau ilmu diagnosa. Nah, jujur, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang mungkin di sini sudah banyak yang senior, banyak yang terlewati dalam bab diagnosa. Pokoknya orang datang refleksi saja sesuai dengan SOP. Sehingga kita cuma bisa jadi tukang refleksi, bukan tabib refleksi. Karena seorang tabib itu harus memahami ini alur penyakitnya seperti apa, kok bisa sampai sakit. Ya. Dengan cara apa teman-teman? Kita mengenal penyakit dari luar apa saja nih yang menyebabkan kita yang menyebabkan kita sakit, yang itu datang dari luar tubuh kita. Dari udara, dari makanan yang kita makan, bahkan dari teman, dari pergaulan, dari aktivitas, dan seterusnya. Ya, mau tidak mau teman-teman, namanya penyakit ini kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia mungkin tidak langsung membuat tubuh kita jadi sakit, karena kita punya imun, kita punya antibodi. Dalam bahasa klasik namanya Ci antipatogen. Nah, kapan Ci antipatogen kita, kapan imun kita lemah, maka musuh-musuh tadi atau penyakit tadi dia akan melonjak. Disitulah terjadinya penyakit. Sehingga dalam konteks yin dan yang, ya, ini dalam konteks yin dan yang itu mungkin pakai ini saja ya. Ada hitam, ini putih semua malahnya. Ya, mungkin teman-teman paham ya, yin dan yang itu ada titik hitam dan ada titik putih. Artinya adalah di dalam tubuh yang sehat pasti ada benih penyakit. Di dalam tubuh yang sakit pasti ada benih kesembuhan. Ya, sehingga Nabi kita juga mengatakan likul lidain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Termasuk pengobatan adalah refleksi tadi nanti. Akan tetapi teman-teman, kita garis bawahi sabda Nabi kita alaihi salatu wasallam selanjutnya, fa idza usiba dawa'ud da bara'a bi idznillah azza wa jalla. Kalau tepat cara pengobatannya, tepat tekniknya, tepat dosisnya, maka akan sembuh. Namun ketika tidak tepat, maka dia bisa menjadi sakit lagi atau lebih parah dari sakit sebelumnya. Ini adalah fikih daripada pengobatan. Kemudian teman-teman juga harus memahami
penyebab penyakit dalam. Penyakit dari dalam diri kita itu apa saja? Di sini nanti ada penyakit-penyakit karena emosi, teman-teman. Kemudian penyakit-penyakit karena hasil metabolisme yang terpendam di dalam tubuh yang tidak bisa diolah, yang kemudian hari menjadi penyakit dan seterusnya. Kemudian ada penyakit golongan ketiga, ada 4 pemeriksaan. Nah, 4 pemeriksaan ini teman-teman mutlak dipelajari oleh seorang terapis. Kalau di kesehatan, di perawatan itu nanti ada pemeriksaan infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, kemudian ada dengan tekanan, dan seterusnya. Ini teman-teman perlu untuk mengenal. Ya, barangkali ada di antara teman-teman di sini yang baru mencoba ya mengenali tentang pengobatan timur, maka teman-teman coba nanti korek-korek tentang 4 cara pemeriksaan. Ya. Nah, kemudian setelah itu barulah kita belajar tentang cabang dan aneka terapi. Ini disebut dengan terapi terapan atau teknik terapan. Ada terapi fisik teman-teman seperti akupuntur, akupressor, refleksi, BM, PTB, dan lain-lain. Banyak, ilmu cabang itu banyak sekali. Bahkan di bekam saja, ya di bekam itu nanti ada banyak, ada bekam api, ada bekam seluncur, ada bekam kering, bekam basah, bekam dengan herbal, bekam dengan es batu, bekam dengan titik sasaran, bekam dengan jarum akupuntur, banyak banget. Itu cabang teknik. Ya, itu namanya ilmu seni terapi. Tetapi konsep berpikirnya adalah yang tadi kita sebutkan. Ilmu akar dan ilmu batang. Kemudian nanti ada terapi spiritual dan mental. Pendekatan kita secara spiritualitas, secara mentalitas seperti apa kepada klien kita. Kemudian ada terapi keluarga dan terapi gizi, herbal, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman sekilas daripada pohon ilmu yang insya Allah nanti bagi teman-teman yang berkesempatan ikut bersama kami di pelatihan dan seminar refleksi relaksasi ini, insya Allah akan saya sampaikan di Telegram secara tertulis tentang poin-poin tadi. Baik, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, ini ada yang raise hand. Saya buka dulu ya. Ya, silakan Mas Agung ya. Baik. Silakan Mas Agung Tubagus Cahyadi, Masya Allah. Bisa ini enggak? Bisa buka mic-nya Mas Agung? Oh iya, Baik. oh iya Mas. Iya, iya. Ada yang mau ditanyakan Mas? Silakan sebelum. Belum menyimak, Oh, Masya Allah, baru baik. baru gabung. Gabung, Maaf, Masya Allah. maaf. Dari mana Mas Agung? Baik, baik. Ini ada yang bertanya teman-teman di Iya. baik, ada pertanyaan. Kalau telapak kaki kulitnya tebal dan keras, apakah cara menekannya andai tidak pakai alat bisa langsung ke sasaran titik organ yang dituju, misalkan lambung, seperti itu? Baik. Kalau kulitnya keras teman-teman sekalian, nah, nanti teman-teman yang sudah belajar tentang Qi, perjalanan energi, ketika kulit mengeras itu salah satu tanda di mana peredaran darah dan energi di dalam tubuh itu macet, tidak lancar, termanifestasi pada kaki, telapak kaki salah satunya. Nah, untuk kasus yang kapalan begini ya, nanti teman-teman bisa gunakan alat saja, karena kalau menggunakan tangan terlalu banyak energi yang keluar. Meskipun merasa kuat, ya lebih baik menggunakan alat, tetapi harus komunikatif dengan klien. Ibu, Bapak, cukup nggak segini tekanannya nih? Intinya adalah dia rileks dengan tekanan kita. Ya, itu refleksi relaksasi tadi. Bukan dengan dia sampai teriak-teriak. Baik. Baru satu ya yang bertanya, nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjut ya. Ustaz, Iya, silakan Mas Zain. Oh, ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. ya, Alhamdulillah khair Ustaz. Baik, Dan antum barakallah. khair. Amin, insyaallah ya.
Ada nih Ustaz. Ya. Baik, gimana Ustaz? Sering ana lihat di telapak kaki itu kan sering pecah-pecah itu Ustaz. Itu kira-kira apa penyebabnya itu Ustaz? Tentu. Terus Baik, ujung dari jempol gitu. baik. Ya, Itu Ustaz ya. Jazakallah baik, khair. teman-teman sekalian, barakallah. Nah, Ustaz, barakallah. Ya, telapak kaki yang pecah-pecah ini sebenarnya kita bisa lihat dari penampakan di alam. Ya, kalau di alam itu sedang pecah-pecah biasanya terjadi musim panas kering. Ya, musim panas yang kering. Nah, telapak kaki yang pecah-pecah di bagian bawah itu biasanya ada kekeringan pada beberapa organ, di antaranya adalah vesika urinaria, kantung kemih, dan usus besar dan usus halus. Ya, usus besar dan usus halus bagian bawah. Kalau kita lihat nanti di usus besar itu ada ascendant, transversal, descendant, sigmoid. Nah, di bagian itu biasanya terjadi kering. Umumnya orang yang kakinya sering kekeringan itu BAB-nya kadang nggak lancar, kadang terlalu lancar. Ini karena efek kekeringan. Nah, nanti teknik terapinya memang dari luar dan dalam. Ya, dari luar dan dalam. Kalau di luar, pada gambar kaki ini teman-teman nanti bisa di uyel-uyel itu di area tengah. Di area tengah ke bawah. Jadi kakinya digerus dari bagian ini, jempol orang ini sampai ke bawah. Itu dirutinkan saja. Nah, nanti di sini dikasihkan sejenis vaselin atau minyak zaitun. Dari Tapi tumit itu intinya Ustaz ya? adalah betul. Maaf, dari sini nanti terapinya, akhi. Jadi persis di tangan orang ini digerus ke bawah dari sisi kiri sampai sisi luar. Nah, itu kalau menggunakan jasa terapi ya. Kalau mau mandiri mudah saja. Jenengan antum bisa sarankan pakai kayu, mungkin danda sapu itu. Nah, suruh aja injak-injak di dandanya itu. Ada sapu di lantai, kemudian berdiri injak-injak di situ. Ada gambaran Ustaz di sini? Biasa. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, nanti di sini dikasih itu ya, dikasih vaselin. Kemudian makanannya yang sifatnya dingin-dingin dulu. Ya, seperti kolang-kaling, enak itu. Kemudian air kelapa tanpa kelapanya ya. Karena kalau udah dikasih kelapa dia jadi hangat. Minum air kelapa enak. Baik. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khair. Baik. Dua dulu teman-teman, saya lanjut dulu ke slide berikutnya aja. Kemudian nanti ada tanya jawab lagi. Baik, karena ini sekedar pengenalan teman-teman, mungkin saya tidak terlalu banyak ngambil waktu teman-teman ya. Slide berikutnya, saya coba memberikan sebahagian kecil dari zona refleksi pada kaki. Ya. Zona adalah area bingkai refleksi yang yang menghubungkan bagian telapak kaki dengan tubuh. Ini bagian kecil teman-teman ya. Nanti ada banyak gambar-gambar telapak kaki, kemudian tangan dan juga telinga. Soalnya nanti saya berikan di Telegram untuk teman-teman yang berkesempatan ikut. Secara umum adalah seperti ini. Ini organ, telapak kaki yang berhubungan dengan organ. Tadi di awal saya katakan kalau di China kita kenal dengan triple ciao, 3 bagian tubuh. Ada bagian atas, ya, ada bagian atas, ada bagian tengah, dan ada bagian bawah. Jadi tumit ini semuanya adalah area pencernaan. Tumit adalah area pencernaan. Nah, masalah yang ada di tumit nanti, entah itu nyeri, kulit kering, kapalan, nanti ada hubungannya dengan pencernaan bawah. Misalnya di sana sering terjadi kapalan. Bisa jadi area pencernaan sedang berat mencerna makanan yang kita cerna. Contoh misalnya teman-teman sekalian, makan daging itu 1-3 jam sudah selesai dikonsumsi oleh tubuh kita. Tetapi tepung-tepungan termasuk mie, mohon maaf saya sebut judulnya, mie itu bisa sampai 6 jam, bisa sampai 1 bahkan sampai 6 hari di beberapa orang.
Nanti pada kondisi-kondisi yang lambungnya lemah, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang tadi, ini bisa memberatkan jauh lebih hebat daripada orang yang nggak punya penyakit lambung. Ini telapak kaki. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman sekalian, ujung jari kaki, ini gambar kaki, ini semuanya berhubungan dengan kepala. Walaupun nanti di buku panduan refleksi yang standar nasional yang digunakan di Indonesia, itu nanti dibagi-bagi. Jempol itu nanti bagian kepala, bagian sini nanti adalah bagian mata, telinga, dan seterusnya. Tapi secara umum, jempol kaki adalah kepala. Ada mata, telinga, hidung, mulut, tenggorokan, dan lain-lain. Ya. Kemudian nanti di bawah di sini, di area ini adalah area leher. Ini sudah ada yang ikut coret-coret ini. Ya, di sini adalah area leher, teman-teman sekalian. Nah, pada beberapa kasus, nasallallahu assalamatu wal afiyah, anak-anak yang susah ngomong atau telat bicara, atau orang yang sering serak suaranya, sering radang tenggorokan termasuk amandel, nanti kita uyel-uyelnya di area ini, teman-teman. Di area apa namanya ya, lipatan antara lipatan penghubung telapak kaki dengan jari-jari itu di ruasnya. Nah, cara nakannya pun nggak boleh kencang-kencang, teman-teman. Itu hanya dielus-elus saja, kasih minyak, kemudian dielus-elus seperti ini. Teman-teman bisa nanti kembali ke YouTube, itu saya kira banyak sekali yang menampilkan teknik terapi di telapak kaki. Kemudian nanti di area bawah, ini adalah area paru-paru. Nah, umumnya di tempat ini itu sering terasa panas atau gatal. Nah, ada hubungannya dengan paru-paru kita. Ya. Berhubung di atas itu adalah tempat paru-paru dan jantung. Di sini ada jantungnya di area dekat sternum kita. Nah, di sini adalah area jantung, maka jantung itu ada di sebelah kiri, maka ada di kaki kiri. Nah, masalah-masalah yang ada di sini, entah itu tadi ya kapalan, kesemutan di area ini, rasa panas, maka ada sesuatu di organ itu. Teknik terapinya pun bisa lewat sini. Nanti bisa ditepuk-tepuk dengan palu terapi, bisa dipijat-pijat dengan tangan, atau bisa bisa jalan di bebatuan yang tumpul, kalau mau terapi mandiri. Nah, kemudian teman-teman di sini, coba teman-teman perhatikan ini. Nah, ini adalah area lambung ya. Kalau kita lihat, dia berada di telapak kaki bagian dalam yang dia tuh melengkung, nggak flat. Sehingga kaki yang flat, teman-teman ada gambaran ya, kaki yang flat, semuanya napak kaki itu. Nah, ini nanti ada kelemahan-kelemahan pada organ lambung, pankreas, dan sebagian ada cedera pada vesika pada ureter. Ureter itu adalah penghubung antara ginjal dengan vesika urinari atau kantung kemih. Nah, ini gambarnya. Gimana cara ngapus ini? Oh, ini. Ini bisa saya hapus ya, alhamdulillah. Ureter itu ini, teman-teman. Gorengnya tuh. Kumaha gitu. Namanya ureter atau Goreng. Bisa ditambah. jalur penghubung antara ginjal dengan usus halus. Ginjal dengan kantung kemih. Nah, banyak kasus terjadi memang di sini, teman-teman. Ya, intinya adalah kaki yang flat. Nanti coba Bapak Ibu bisa lihat kakinya Bapak Ibu masing-masing. Kalau flat jalan napak semua itu, ini ada masalah yang dalam tanda kutip perlu diseriusin untuk diperbaiki. Lambung, ginjal, dan usus. Baik. Kemudian ada zona juga, teman-teman, ini menggambarkan otak. Nah, tadi saya katakan di awal, ada cara kapan kita menekan dengan kencang,
kapan juga kita menekan dengan Mana? sopan santun, gitu ya. Gitu, beda lagi kita kayak. Kapan kita menekan dengan sopan santun, menekan dengan pelan-pelan. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan kepala. Kepala, telapak kaki di kanan nanti hubungannya dengan otak sebelah kanan, kaki kiri nanti berhubungan dengan otak sebelah kiri. Tengah-tengahnya itu adalah korpus kolosum yang menghubungkan antara kanan dan kiri. Jadi refleksi relaksasi itu adalah terapi organ dengan cara menstimulasi otak. Otak mengirimkan sinyal kepada organ untuk memperbaiki diri, repair diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian di gambar yang 3 ini teman-teman bisa lihat ya, di gambar yang ketiga ini ternyata ada hubungannya dengan tulang belakang. Ada hubungannya dengan tulang belakang. Nah, sehingga rutinitas kita atau sering kita memijat-mijat area cekungan daripada kaki kita itu sudah cukup untuk menstimulasi tulang belakang. Uniknya teman-teman sekalian, dalam dunia medis dan mungkin teman-teman semua juga sudah tahu, otak itu punya syaraf yang disebut dengan sistem syaraf pusat. Jadi di sana akan dipengaruhi oleh banyak hormon di sana dan banyak titik otak seperti hipotalamus, amigdala dan lain-lain. Turun ke servikal, ke vertebra itu menjadi sistem saraf tepi yang akan menyebar nanti ke sisi kanan dan sisi kiri tubuh kita. Ya, sistem saraf pusat kemudian menyebar menjadi sistem saraf tepi. Sehingga telapak kaki ini perlu sering untuk disentuh. Perlu sering untuk diterapi, terutama pada anak-anak, teman-teman. Termasuk kita ya, tetapi utamanya nanti pada anak-anak di masa fase pertumbuhan mereka. Nah, sekarang ada teknik yang dikembangkan juga namanya teknik grounding. Berjalan kaki di atas tanah tanpa sendal. Di atas tanah ya teman-teman ya, bukan di atas paving. Di atas tanah. Ternyata ini juga termaktub dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau juga terkadang melakukan hal itu. Ya, dikatakan dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahtafi ahyanan. Terkadang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas tanah nggak pakai sendal. Ternyata dalam dunia kesehatan tradisional itu ada efek terapi yang sangat luar biasa. Ya, itu teknik terapi mandiri. Baik. Kita coba lihat apa saja manfaat yang didapati. Tentunya nanti ada manfaat secara fisik dan ada juga manfaat secara emosional. Ingat teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan di awal, kita merefleksi untuk mendapatkan relaksasi, membanjiri tubuh dengan hormon bahagia, dengan hormon ketenangan. Maka ada fisik yang terselesaikan dan ada emosional yang teriliskan di sana. Nah, di antara manfaatnya ya, melancarkan sirkulasi darah. Nanti di tulisan saya di Telegram nanti saya akan menggambarkan kepada teman-teman darah itu apa sih sebenarnya. Kapan darah itu bisa bersirkulasi dengan baik, kemudian kapan darah itu bisa tidak kental, bagaimana caranya darah itu agar tidak kental, dan bagaimana agar darah itu bisa sampai kepada otak, mempengaruhi otak untuk memerintahkan organ meregenerasi diri mereka sendiri. Dengan cara kita memahami darah, adam dalam bahasa Arab, syir dalam bahasa China. Ya. Kemudian manfaatnya juga adalah memperbaiki fungsi organ. Nah, disharmoni itu teman-teman adalah suatu kondisi di mana satu organnya ini sehat, tetapi satu organ lainnya itu tidak sehat. Sehingga satu organ yang tidak sehat bisa menyebabkan organ yang lainnya juga tidak sehat. Ini poin penting teman-teman sekalian. Harmoni itu adalah ketika semua organ itu saling menguatkan dan saling menyehatkan. Ya. Dan disharmoni itu terjadi ketika organ yang lainnya sehat, satu organnya sakit.
Ya, ini sangat spesifik dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu seperti satu tubuh, organ kita itu seperti satu tubuh. Ketika salah satu organ itu sakit, maka yang lainnya akan ikut sakit. Sehingga refleksi ini salah satunya adalah mencari titik yang sakit, menenangkan yang tidak sakit. Kemudian ujungnya adalah mengharmonisasikan semua organ. Ya. Kemudian manfaat lainnya adalah menurunkan tekanan darah. Bagaimana cara kita menurunkan tekanan darah? Dengan teknik refleksi relaksasi. Ini sebenarnya banyak banget cara menurunkan tekanan darah. Bisa dengan refleksi, akupressor, BM, PTB, ya, dan banyak banget yang lain. Kemudian manfaat emosional, meredakan stres. Tadi refleksi kaki ini nanti berhubungan dengan kepala. Jadi tentu saja akan dapat meredakan stres dan kecemasan. Begini lampu saya kedap-kedip. Ada apa ini? Kemudian memberikan efek rileks dan meningkatkan rasa nyaman. Ketika tubuh kita berhasil merilis hormon-hormon bahagia, maka rileks dan nyaman akan didapati, teman-teman sekalian. Baik, ini manfaat secara ringkas. Baik, ini kira-kira teman-teman ya, sebagai pengenalan kecil dan ringkas daripada teknik terapi relaksasi, ya, di mana kita mencoba untuk menekan titik kaki dengan harapan kita menstimulasi organ dan mengirim pesan kepada otak kita untuk memperbaiki disharmoni yang terjadi di dalam tubuh kita dengan cara menekan, memijat, memukul, meremas, atau apa namanya, digusur begitu, mengusap ya, agar otak kita bisa memperbaiki dan mengirim pesan kepada tubuh-tubuh dan organ kita. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, ini sudah masuk pesan-pesan di chat ya. Saya coba baca satu-satu dulu. Baik. Mohon penjelasan konsep sedasi dan tonifikasi. Baik, secara umum teman-teman, sedasi itu adalah tekanan keras dan tonifikasi adalah tekanan ringan. Saya bocorkan ya. Kalau tekanan sedasi nanti kita gunakan 30 hitungan dengan tekanan yang kencang. Kalau tonifikasi adalah 60 tekanan dengan tekanan yang ringan. Nanti mungkin ada yang bertanya, boleh nggak lebih daripada itu tekanannya? Boleh. Yang penting adalah hitungannya. Jawabannya adalah boleh. Yang penting tekanannya adalah ringan dan keras. Itu saja insya Allah. Berikutnya, jika tumit sakit, apakah tumitnya yang harus ditekan? Boleh. Ya. Atau nanti, ya, bisa kita ke slide lagi. Kalau tumitnya sakit, teman-teman, nanti kita menggunakan rumus meridian sebenarnya. Baik. Kalau tumit ini sakit, teman-teman, nanti teman-teman bisa ambil di atasnya, di area pergelangan kaki. Di situ ada beberapa jalur meridian, diantaranya adalah jalur ginjal, limpa, liver, dan empedu. Diputar saja nanti di sana, teman-teman. Ya, diputar dengan cara seperti ini. Kelihatan nggak video saya tadi? Ya, dicubit-cubit seperti ini di area tendon kaki di belakang itu. Insya Allah nanti bisa memberikan efek terapi yang signifikan, insya Allah. Baik. Boleh juga nanti ditekan di tumitnya, ya, setelah di belakang tadi distimulasi. Baik. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya jawab dengan ringkas-ringkas dulu. Kalau telapak kaki kiri terasa panas, kenapa? Baik, kalau telapak kaki kiri saja yang terasa panas, ini harus mix ya. Nanti kita perbaikinya di tulang belakang dulu sebenarnya. Kalau telapak kaki yang bermasalah hanya di sebelah kiri, nanti kita ambil di
jalur syaraf skiatika di area bokong sebelah kiri itu nanti bisa ditekan-tekan. Ya, nanti tekniknya banyak, ada teknik berputar berputar jarum jam, ada teknik 8, bebas nanti. Yang penting di situ nanti ditekan-tekan, angkat kakinya kemudian ditekan. Nah, satu nanti baru ke kakinya. Baru nanti di telapak kakinya. Caranya nanti digerus teman-teman dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah semuanya saja nggak apa-apa. Nanti kita menggunakan teknik, saya coba kasih lihat slide-nya. Kita nanti bisa gunakan teknik ini. Sebentar ya. Ya. Nanti teman-teman bisa gunakan teknik ini. Ini saya spillkan materi kita. Ini hanya ringkasan materi sebenarnya. Dan masih banyak banget materi yang nanti kita coba sampaikan. Nanti teman-teman bisa gunakan teknik ini, longitudinal teknik. Jadi gerus dari atas ke bawah, di semua warna ini ya. Jadi jempol ke bawah, jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nanti digerus ke bawah modelnya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ada lagi, pernah lihat jempol kaki naik ke atas jari sebelahnya, itu sakit apa? Posisi BS normal seperti semulakah? Oh, posisi bisa normal seperti semulakah? Kalau direfleksi bagian mana? Baik. Ini unik sebenarnya. Baik, kita pakai gambar ini aja. Baik, teman-teman, ini jempol kaki ya. Nah, jempol kaki nanti kalau dia naik ke atas, berarti di atasnya itu, di punggung kaki bagian atas itu ada urat yang mengencang di sana. Nah, konsepnya pijat urat itu adalah memijat area terjauh dulu. Anggap ini adalah kaki teman-teman ya, dan jari jempolnya itu naik seperti ini. Yang jari jempolnya naik seperti ini. Nah, nanti kita perbaiki di sini dulu, jalur terjauh. Nanti bisa diketuk-ketuk, bisa dipijat-pijat, nanti baru ke area sini, ke area jempolnya. Itu ditarik kemudian diturunkan. Tapi nggak boleh dipaksa. Ini butuh beberapa waktu memang. Ya, semoga ada gambaran di sini. Kemudian ada lagi pertanyaan. Di pantat sebelah kiri, kemudian digerus dari atas ke bawah. Iya, betul. Ini mungkin menjelaskan lagi maksudnya ya. Insyaallah. Jazakallah khair. Berarti yang penting diagnosa dulu ya, baru kita terapkan terapi yang pas. Misal betis sakit kram, berarti bisa diterapi dengan meses begitu. Iya, betul. Telapak kaki mengeras dan sakit di bagian bawah jari kaki. Treatmentnya apa? Telapak kaki mengeras dan sakit di bawah jari kaki. Ini berarti di depan ya, di bawah ruas jari kaki mungkin ya. Baik, ini nanti secara refleksi teman-teman nanti tetap dibuang dulu. Ya, anggap ini, coba teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Mungkin di sini maksudnya ya. Di sini misalnya mengeras. Baik, anggap ini adalah manifestasi daripada sampah-sampah tubuh, teman-teman. Nah, maka diurainya bagaimana? Dari tengah ini, nanti cari garis tengahnya, ini nanti garis tengahnya, maaf, dari garis tengah ini didorong ke atas, ke jari-jari atas begini,
Dan ini nanti didorong ke bawah. Nah, semuanya didorong ke bawah. Setelah itu, ini yang pertama. Setelah itu nanti yang kedua, dari atas itu didorong semuanya ke bawah. Ini terakhir ya. Habisnya itu didorong ke bawah semua. Kenapa demikian? Area atas ini adalah area otak, teman-teman. Ya, adalah area otak. Sehingga kita nggak boleh terlalu membebani area kepala meskipun dengan refleksi. Sehingga klimaksnya setelah selesai treatment itu nanti didorong dari atas ke bawah semuanya. Ya, didorong dari atas ke bawah. Baik, mungkin ini dulu ya, singkat-singkat dulu. Mudah-mudahan ada gambarannya. Jika tendon belakang tumit sakit, dengkul kiri, sebentar. Jika tendon belakang tumit kiri sakit, dengkul kiri sakit, sehingga jika ditekuk juga sakit, mungkin ya, bagaimana terapinya. Berarti ini satu kaki mungkin ya, dari tendon belakang tumit sampai dengkul kiri mungkin ya. Ini yang sakit ya. Ini yang pernah saya lakukan, teman-teman, nanti dirilis dulu, digetar-getarkan dulu di semua telapak kaki dan betisnya. Kemudian nanti kakinya diangkat, pasiennya tidur, kakinya diangkat dan ditekan bagian ujung kakinya. Saya ulangi lagi, pasien posisi terlentang, ya, angkat kaki yang bermasalah sampai tegak seperti huruf L orangnya. Ya, kemudian nanti telapak kakinya ditekan seperti ini nanti. Ditekan ke arah si pasien. Supaya nanti area betis dan paha belakangnya itu ketarik. Nanti kemudian bisa dilakukan terapi refleksi lewat kaki, tumit, lewat telapak kaki. Nanti areanya di sini, teman-teman. Areanya di area tulang belakang. Diketuk-ketuk dengan palu. Sekarang tuh biasanya dipakai sama tukang itu buat ngetukin lagi masang keramik, itu juga bisa dipakai itu. Ya. Dan itu dari jempol itu saja. Iya betul, dari jempol ke belakang. Belakang ke tumit gitu ya. Betul, nanti ke tumit. Nanti bisa teman-teman juga tambahkan dengan teknik telapak tangan ya. Saya coba lihatkan refleksi telapak tangan. Ini juga sering saya pakai ya. Sebentar, saya coba lihatkan dulu. Refleksi telapak tangan. Ya, ya ini sudah muncul ya. Nah, kalau dia sebelah kiri berarti kita menggunakan tangan kiri di area jari manis di sini. Nanti di sini berhubungan dengan telapak kaki, berhubungan dengan kaki sebelah kiri. Kalau ini nanti sebelah kanan. Nanti ini bisa sering-sering dipijat-pijat aja, teman-teman. Sering-sering seperti ini kan misalnya untuk mandiri ya. Nah, sebagian terapis nanti menggunakan biji kacang hijau ya, mohon maaf, biji kacang hijau ditempelkan di sini di ruas tengah ini, kemudian dibungkus dengan dibungkus dengan lakban putih itu. Nanti masuk dalam terapi sujok nanti. Tapi ini boleh lah ya, saya bagi-bagi dulu. Baik. Itu tadi refleksi telapak tangan berdasarkan mikrosistem. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Bismillah, apakah pijat kaki harus dari atas ke bawah? Mungkin maksudnya telapak kakinya ya. Enggak ya, nanti ada teknik terapi yang dimulai dari tengah dulu, ada yang dimulai dari bawah dulu, ada yang mulai dari atas dulu. Nah, yang jenengan tanyakan ini itu kebetulan ada teknik terapi yang disebut dengan longitudinal teknik. Jadi memang dari atas ke bawah. Tekniknya seperti itu.
Jadi tidak harus, nanti ada beberapa seni yang bisa digunakan. Salah satunya adalah pijatnya dari atas ke bawah. Baik, masih ada yang mau bertanya teman-teman? Oh, ini masih ada. Ustaz, Iya, Saya ya, Ustaz. silahkan. Siapa ini? Ya, silahkan. Siapa dulu? Halo Ustaz, Baik, silakan Ustaz, fadhal. ini berarti Ustaz, pemijat. Halo, Ustaz, Nah, silakan. untuk kaki yang sering kesemutan itu, Ustaz, gimana Ustaz? Cara Baik, ngatasinya? baik. Kaki yang sering kesemutan. Baik. Kaki yang sering kesemutan ini sumbernya sebenarnya ada di tulang belakang. Jadi tidak cukup dengan refleksi. Meskipun nanti bisa ditambahkan dengan teknik refleksi di area telapak kaki tulang belakang. Yang tadi ya, mana sih? Ya, ini nanti di area sini ini sering di stimulus aja. Kalau mau tidur, teman-teman bisa tempelkan di sini koyo misalnya. Ya, kalau mau menggunakan teknik terapi warna nanti bisa diberikan warna hijau, coret aja pakai warna hijau atau warna merah di sini. Dan itu signifikan teman-teman sekalian. Saya pernah gunakan ke teman waktu itu, teman di klinik waktu itu ya. Nah, kemudian sekali lagi ini nanti dengan perbaikan tulang belakang. Artinya di tulang belakang itu nanti kita lakukan banyak terapi di sana. Salah satunya nanti dengan terapi getar tulang belakang. Tulang belakang ada otot sisi kiri dan kanan itu sering distimulus aja. Nanti insya Allah gangguan dari kesemutan nanti akan hilang. Baik, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? ini Saya Ustaz, ulangi kalau sedikit. kalau pemijatan lebih efektifnya ke bawah apa ke atas ya? Seluruh badan gitu, lebih efektifnya Oh, ini seluruh badan pertanyaannya atau di telapak kaki saja? seluruh badan. Oh, yang di badan ya. Baik, kalau di badan Ya, ini banyak perbedaan pendapat ya, nanti ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah, ada yang muter teman-teman dari sisi kanan ke kiri. Di punggung iya. itu nanti dari sisi kanan ke kiri. Kalau saya nanti melihatnya senyaman teman-teman saja, ya senyaman teman-teman saja, supaya kita bisa Jadi nggak menggabungkan. ngaruh gitu, mau ke bawah jalurnya, mau ke atas juga nggak apa-apa gitu. Iya, meskipun teman-teman, meskipun sebenarnya ada pengaruhnya, tetapi nggak yang signifikan banget terhadap tubuh. Ya. Karena umumnya Nah, umumnya pijat itu dari bawah ke atas, seperti itu. ya, Dapat ya poinnya? ya. Jadi senyamannya teman-teman aja. Saya mau tanya Barangkali Kak, tempat. Ya, boleh silakan. itu pengertian ke atas bisa nggak diartikan harus mengarah ke jantung? Dan saya pernah dapat informasi ke jantung, itu bisa dijabarkan apa pengaruhnya? Nah, Baik, mohon maaf, suara jenengan kecil sekali di saya, bisa diulangi mungkin Mas siapa ini? ya, jadi pengertian pemijatan ke atas bisa nggak diarahkan ke jantung? Iya. Nah, apa pengaruhnya ke jantung itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Masya Allah, barakallah. Ya, ini nanti kita bisa gunakan pendekatan aliran jalur balik darah. Nah, jantung ini teman-teman dalam konsep klasik dia disebut dengan istana istana kebahagiaan gitu ya, istana sen. Nah, jantung yang kekurangan darah itu akan menyebabkan jantung ini bermasalah. Di antaranya nanti akan bermasalah pada 6 kelistrikan jantung. Nah, di sana ada serabut Purkinje, ada nodusnya juga begitu ya. Nah, pemijatan ke arah atas itu sebenarnya adalah kita membawa darah balik ke jantung, di mana jantung itu punya fungsi pemompa darah. Dalam konteks hadis juga mengatakan bahwa jantung itu adalah rajanya organ. Ketika dia tersuplai darah yang cukup, tersuplai nutrisi yang optimal, maka organ-organ yang lainnya juga akan ikut bagus. Nah, poin tadi Mas, jazakumullah khair,
pemijatan dari bawah ke atas itu adalah kita membawa darah itu balik ke tempatnya, seperti itu. Sehingga nanti efeknya ke organ yang lain juga akan bagus. Karena ketika organ yang lain itu punya darah yang cukup, nutrisi yang cukup, sedangkan jantungnya kekurangan darah, nanti nggak balance tubuh itu. Ini kira-kira salah satu pendekatan efek daripada pemijatan ke arah atas yang berhubungan dengan jantung. Bisa ditangkap Mas Basuki tadi kayaknya ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Ya. Ya, ada lagi mungkin 2 lagi ya pertanyaannya. Baik, ini ada masuk di chat ya. Aku terlambat masuk, bisa dapat PDF dan rekamannya, insya Allah bisa, nanti saya kirimkan aja. Kemudian kaki nggak bisa digerakkan waktu jalan, tetapi ketika tiduran bisa digerakkan. Seperti biasa orang normal, titik yang tepat di mana? Nanti ini diperbaiki area pinggul. Area pinggul ke bawah. Di lumbal ke bawah. Nanti biasanya ini ada kekakuan di area lumbal 3-4 biasanya. Ya, nanti bisa diperbaiki mungkin dengan crack method ya, dengan PTB. Tetapi nanti jenengan bisa coba gunakan teknik rebahan sambil kaki seperti bersepeda. Di punggung ditaruhkan bantal kecil saja, nggak usah terlalu tinggi, untuk menopang area area lumbal di sana. Mudah-mudahan bisa dicoba. Ada rekamannya, ada insya Allah. Apakah ini masih refleksi dua dasar untuk relaksasi, misal proses pembuangan metabolisme yin yang, relaksasi, sedasi, dan tonifikasi? Baik, mudah-mudahan jawaban saya tepat ya. Ini refleksi relaksasi, ya ini refleksi untuk relaksasi. Adapun proses pembuangan dari metabolisme dan lain-lain ini otomatis ya teman-teman ketika pemijatan kita sudah benar. Insya Allah nanti di materi itu ada saya sampaikan tentang teknik terapi berdasarkan metabolisme. Jadi jadi apa yang kita lakukan terlebih dahulu agar metabolisme itu bisa bagus dengan teknik sedasi dan tonifikasi berdasarkan konsep keseimbangan yin dan yang, atau konsep keseimbangan panas dingin. Konsep keseimbangan gitu aja ya biar mudah. Apakah pijat kaki harus di atas ke bawah? Ini udah, alhamdulillah. Diurut mengarah ke jantung, masya Allah, ini Mas Basuki tadi sudah ya. Kalau vertigo di mana titik refleksinya? Ini vertigo ini punya penjelasan tersendiri sebenarnya. Ini malah nanti kita menggunakan teknik terapi yang ada di punggung, teman-teman. Maaf, yang ada di punggung kaki maksud saya. Yang ada di punggung kaki, ruasnya antara jempol dan jempol dan telunjuk kaki. Kalau di akupunktur namanya titik liver nomor 3, titik Tai Chong. Nah, di situ nanti teman-teman bisa sering-sering uyel-uyel aja di sana. Insya Allah bisa ngasih efek terapi yang cukup signifikan bagusnya. Nah, kalau menggunakan teknik terapi refleksinya, nanti teman-teman bisa lakukan ini. Ini ada organ hati ya, teman-teman. Ini ada organ liver. Ini ada organ liver. Nah, organ liver ini teman-teman tekan kencang aja di sini. Ini disebut dengan sedasi. Ini tekan kencang aja, sekitar 30-an kali, kencang terus, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai pasien terlalu teriak. Dia cukup merasakan, aduh sakit banget ya. Di situ ditekannya. Kemudian nanti di area lambungnya, itu teman-teman tekannya ringan-ringan saja. Kemudian turun sedikit ke bawah, sekitar 1 jari, kelingking, terus 1 jari telunjuk kita, ke sisi sebelah kanan ke tengah, itu nanti ditekan ringan-ringan saja. Ini disebut dengan tonifikasi. Nah, kemudian terakhir di area kepala, ini ditekan ringan-ringan saja. Jadi ada 1, ada 2, 3 di ginjal, 4 di area kaki, jempol kaki, kiri dan
anak. Baik, misalnya sekitar 10 menit lagi kayak di teman-teman ya. Jam 9 kita selesai. Kalau kaki nggak bisa digerakkan, ya sudah ini. Refleksi untuk kehamilan, insya Allah ya. Ini seru sebenarnya. Baik. Konsepnya dulu teman-teman sekalian. Konsepnya dulu, ini perlu kita memahami tadi ya tentang filosofi organ, kemudian filosofi penyebab penyakit dan lain-lain. Teman-teman harus tahu bahwa sel sperma dan sel telur itu adalah bagian dari darah yang tercipta menjadi sel sperma. Dalam kedokteran timur disebut dengan cing atau jing tulisannya. Nah, sel sperma itu teman-teman disimpan di sulbi yang kemudian nanti dimatangkan di testis pada jalur dan disebut dengan epididymis di sana. Nah, kemudian yang perempuan sel telur itu nanti disimpannya di sini. Ya, disimpan di sini sebelum diturunkan ke sel telur, ke tuba falopi. Nah, di sini tuh namanya dalam bahasa Al-Quran itu adalah at-taraib. Sehingga Allah mengatakan ketika laki-laki dan perempuan bercampur, maka akan keluar di sana. Yakhruju min baini sulbi, akan keluar sel sperma itu dari tulang sulbi, wat taraib. Taraib itu di sini, di tulang sternum. Nah, sel telur dan sel sperma tadi itu dibentuk oleh limpa dan lambung melalui makanan yang bagus. Maka sebelum teknik terapi, itu diperhatikan dulu spare part daripada sel telur dan sel sperma tadi terbentuk, yaitu dari makanan. Nah, kemudian setelah itu makanannya sudah dibaguskan, tempat wadah akan terbentuknya janin. Bagi perempuan adalah rahim. Nah, rahim itu teman-teman sekalian, karena dia letaknya di bawah, berdekatan dengan vesika urinaria, berdekatan dengan kantung kemih, maka kalau orang itu sering pipisnya berwarna kuning, bahkan dia merasa sering panas kalau buang air kecil, atau mungkin sering terinfeksi ISK, infeksi saluran kemih, maka cenderung ada tanda-tanda kurang bagus ya di area rahimnya. Nah, rahim itu teman-teman seperti sebuah oven. Kalau terlalu panas, roti itu akan rusak, kering. Kalau terlalu dingin apinya atau terlalu dingin suhunya, maka nggak matang-matang itu. Sama dengan sel sperma dan sel telur yang berada di rahim. Kalau rahimnya ini terlalu panas, akan mati dia, nggak jadi anak. Kalau terlalu dingin juga nggak akan matang. Sehingga nanti ada kasus PBLR atau bayi yang lahir, mohon maaf, nasallallahu alaihi tidak sempurna menurut pandangan kita ya, karena Allah sudah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, itu yang kedua. Jadi pastikan pipisnya itu bagus dengan cara minum air putih yang cukup, menghindari makanan-makanan yang berpemanis buatan, menghindari makanan-makanan yang digoreng berulang, teman-teman. Itu termasuk di sana adalah mohon maaf sekali, nasi goreng. Saya dulu suka sekali nasi goreng. Setelah memahami ilmu ini, kita harus mengurangi itu. Nah, kemudian nanti bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya itu adem, berwarna putih dan hijau. Seperti mungkin brokoli hijau ya. Kemudian ada kentang hijau dan seterusnya. Nah, setelah itu baru nanti ke teknik refleksinya. Nanti mengambilnya itu di area bawah semua, di area sini. Di area sini. Ini sering diujal-ujal saja. Sering diketuk-ketukin. Kalau sudah punya suami, minta sering diinjek-injekin kakinya sama pasangannya. Ya, agar energi suami juga masuk ke istrinya. Nah, ini kira-kira sekilas daripada refleksi kehamilan. Satu titik saja sudah cukup. Yang penting spare part pembentukan daripada anak itu bisa tercukupi dulu. Ya, nanti jangan sampai kita punya oven yang bagus, punya wadah yang bagus, tapi spare part-nya nggak bagus, sama saja. Hasilnya nggak bagus nanti. Ya, seperti itulah kira-kira. Saya kira ibu-ibu lebih paham tentang dunia masak-memasak ya.
sehingga saya bawakan contoh yang tadi. 4 menit lagi insya Allah teman-teman. Terkait kesemutan kaki, bagaimana dengan kesemutan di tangan? Sama, ya di tangan nanti ngambilnya di area torak nanti. Itu bisa dikrek seperti itu. Atau nanti bisa latihan sujud dengan tangan terbuka. Seperti ini. Ditarik tuh area dadahnya. Kalau refleksi pada kasus perkemahan, pada kasus perkemihan, apa nih maksudnya? Perkemihan apa? Perkemihan nanti di bawah semua ya. Berapa lama berjalan di atas tanah untuk terapi? Senyamannya saja. Ya, senyamannya saja. Speaker daring. Refleksi pada titik-titik kontraindikasi, misal wanita hamil atau kelumpuhan, seperti titik-titik jalur meridian SLM. Daring refleksi. Apakah refleksi pada titik-titik kontraindikasi, misal pada wanita hamil atau kelumpuhan seperti titik jalur meridian? Oh, baik, Masya Allah. Untuk refleksi pada wanita hamil ini, semuanya kita gunakan teknik yang ringan, teman-teman sekalian ya. Dan sependek yang saya baca, ini tidak terlalu memberikan warning begitu untuk berhati-hati pada kasus wanita hamil. Meskipun kalau saya pribadi, ini pendapat saya Al-Fakir, kalau untuk wanita hamil itu cukup kita elus-elus saja, nggak dipencet-pencet. Dilus-lus saja bagian kaki atau ditepuk-tepuk dengan telapak tangan terapisnya, entah itu suaminya, kakaknya, adiknya, cukup seperti itu saja. Untuk menguatkan limpa sebenarnya. Tepukan kaki itu nanti arahnya menguatkan limpa, di mana limpa itu punya peran terhadap otot abdomen, otot abdominal, agar bayi itu tidak jatuh. Nah, ketukan ini teman-teman juga memberikan efek relaksasi pada area otot, sehingga rahim juga akan menjadi fleksibel. Insya Allah kasus-kasus daripada sungsang itu akan sangat sedikit pada orang-orang yang sering merefleksi area kakinya. Satu lagi Ustaz, Ya, silakan Ustaz. Barakallah. Ini bagi terapi untuk yang sering pusing itu apa namanya tadi? Yang tiba-tiba pusing. Terapi untuk sering vertigo. Vertigo ya, di punggung kakinya atau di telapak kaki? Oke, baik. Di punggung kaki, Ustaz. Punggung kaki. Saya coba lihatkan ininya. Saya coba lihatkan sedikit ya. Mudah-mudahan ada tapi di sini. Baik ini. Nanti di area sini teman-teman nih. Ngambilnya di area sini nanti. Ya, di area ini. Nanti ngambilnya di sini. Nanti ini bisa dipijat, bisa dibekam, bisa ditusuk jarum. Bebas di sini nanti ngambil. Nah, tapi teman-teman yang perlu teman-teman pahami bahwa vertigo itu, kata Nabi SAW tentang penyakit kepala, itu karena angin. Ini dikisahkan dalam beberapa riwayat. Nabi menanyakan kepada seorang badui itu, yang kemudian beliau mengatakan bahwa pusing itu adalah rihun ta'taridu firras yadribu al-asam. Angin yang menekan saraf-saraf di kepala. Nah, sehingga nanti selain teknik terapi membuang panas melalui jalur hati, kita bisa membuang panas melalui kepala langsung dengan cara dikerok kepalanya. Kemudian nanti bisa dibekam di area al-akhda'in dan al-katifain. Ya, insya Allah nanti bisa memberikan efek yang signifikan pada kasus Kemana cina? Ada gambaran Ustaz di sini, Ustaz? Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya tidak ingin terlalu panjang meminta waktu.
Mungkin ada mau disampaikan apa? Saya Ustaz boleh tanya sedikit. Ya, silakan Ibu. Eh, Seringkali apa itu ya di telapak kaki saya juga menemui seperti kata otot keras itu seperti gerenjel-gerenjel itu apa ya? Dan itu apakah harus dilenturkan atau gimana? Baik, gerunjel maksudnya ya. Iya, kayak otot keras gitu. Baik. Iya, saya sebenarnya juga ada ini di area. Ya. Ya, teman-teman sekalian, gerunjel itu saya ibaratkan seperti ini. Kalau telapak kaki itu seperti taman di depan rumah. Gerunjel itu seperti sampah-sampah yang tertabur di sana. Sehingga caranya adalah disapu. Nah, nanti di telapak kakinya itu teman-teman nyapunya itu diginikan. Bebas nanti mau dibawa ke bawah, ke atas, ke tengah, bebas. Yang penting disapu terus, nanti akan hilang lama-lama di sana. Dan itu adalah salah satu tanda di mana tubuh kita mengalami stagnasi qi namanya, atau energi qi yang macet di organ itu. Nah, kembali ke sini, mohon maaf teman-teman. Misalnya gerunjelannya di sini. Ya, misalnya gerunjelannya kita temukan ada di sini. Biasanya memang di sini ya, sama di area bawah. Nah, berarti ini memanifestasikan adanya hambatan-hambatan aliran darah di hati. Misalnya yang ini ya, di area hati. Artinya adalah hati, ya. Artinya adalah hati, aliran darah yang masuk. Hilang suaranya. Terputus, Ustaz. Dan empedu ini punya salah satu peran untuk kolesterol tadi. Nah, nanti caranya teman-teman bisa pokoknya oyel-oyel aja dah, mau dibawa ke bawah, ke samping, ke atas, ke samping nggak apa-apa. Ada gambaran Ibu di sini? Iya, Ustaz. Dan itu rasanya sakit sekali tuh, Ustaz. Jadi tetap sampai hilang gitu ya, pelan-pelan gitu, Ustaz. Betul. Semakin sakit dia teman-teman, itu berarti sumbatan-sumbatan aliran darah itu semakin besar ya di area tubuh. Kalau di situ sakit, di situ kita refleksi, plus kita bekam nanti di area hati. Nah, nanti pada teman-teman yang sudah pernah belajar bekam, kita bisa menentukan titik bekam dari titik refleksi yang sakit. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi di telapak kaki itu bisa dibekam ya, Ustaz? Bisa. Namun yang tadi saya maksudkan itu, ketika sakit di area telapak kaki, misalnya di area hati, nah nanti kita bekamnya di punggung, di area organ hati. Kalau di area parunya gerunjelan dan sakit, nanti kita ngambilnya di area paru-paru di punggung. Paru-paru kan luas ya, bisa di atas, bisa di tengah, yang penting di area paru-paru saja. Amannya nanti ambil titik sunnah di area paru di bawah al-kahil. Kira-kira 3 jari atau 4 jari di bawah al-kahil itu. Baik. Gitu. Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tadi Bu Eni ya? Atau bukan oke. Gua kompresor loh. Baik. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi jika tidak ada yang bertanya ya. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagai pengenalan tentang terapi refleksi berdasarkan dengan tujuan relaksasi ya, menggunakan teknik terapi refleksi. Tentunya banyak sekali yang perlu kita pelajari bersama, dan saya juga masih seorang pelajar yang akan terus belajar. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, terkhusus bagi saya dan kemudian semua ya. Kita tutup teman-teman dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Barokah.